Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilda Rahmaristika dengan NIM S1S1222035 dari kelas C. Nah, adapun pembahasan kita pada video kali ini yaitu kita masuk pada pembahasan Introduction to Information Retrieval. Nah, jadi di sini kita akan membahas scoring, time weighting, dan the vector space model. Nah, langsung saya pada pembahasan kita di sini kita masuk pada halaman 42. Di sini cari halaman 42. Nah, jadi di sini bisa kita lihat pada pembahasan kita pada video kali ini yang pertama kita masuk pada binary incident matrix. Nah, jadi sebelumnya yang perlu kita ketahui itu binary incident matrix itu merupakan representasi dokumen sebagai vektor biner yang dimana di sini bisa kita lihat pada matriks ini menunjukkan kemunculan setiap kata-kata tertentu dalam berbagai dokumen. Nah, jadi di sini bisa kita lihat setiap baris itu memiliki sebuah kata, sedangkan setiap kolom memiliki sebuah dokumen. Nah, jadi di sini bisa kita lihat ada Antony and Cleopatra, Julius Caesar, The Tempest, Hamlet, Othello, dan Macbeth, yang dimana di sini itu merupakan nilai dalam matriks. Yang dimana nilainya di sini ada 0 dan 1. Nah, di sini bisa kita lihat nilainya. Yang dimana jika nilainya 1, nah, jika nilainya 1, itu menunjukkan bahwa kata tersebut muncul dalam dokumen yang terkait. Sedangkan jika nilainya 0, maka berarti kata tersebut itu tidak ada atau tidak muncul dalam dokumen tersebut. Nah, jadi dengan pendekatan ini tuh setiap dokumen dapat direpresentasikan sebagai vektor biner. Nah, jadi yang berarti pada himpunan sebuah vektor biner dengan panjang V atau yaitu jumlah kata unik dalam kosakata atau vocabulary yang digunakan, misalnya jika kosakatanya itu terdiri dari 3 kata, misalnya Antony, Kaisar, dan Cleopatra, maka V-nya itu sama dengan 3. Nah, jadi setiap dokumen itu merepresentasikan direpresentasikan sebagai panjang vektor binernya. Nah, jadi misalnya dokumen yang mengandung kata Antony, Kaisar, dan Cleopatra itu akan direpresentasikan sebagai 1, 1, dan 0. Sementara dokumen yang hanya mengandung Cleopatra, maka dia itu direpresentasikan sebagai 0, 0, dan 1. Nah, kemudian di sini kita masuk pada count matrix yang dimana bisa kita lihat count matrix itu merupakan representasi numerik dalam dokumen berbentuk matriks yang menghitung jumlah kemunculan kata dalam berbagai dokumen. Nah, jadi setiap baris dalam matriks itu mewakili kata unik yang muncul dalam kumpulan dokumen, sedangkan setiap kolom mewakili dokumen tertentu. Nah, jadi di sini bisa kita lihat pada Antony and Cleopatra, kemudian ada Julius and Caesar, The Tempest, dan seterusnya. Ini merupakan nilai dalam matriks yang menunjukkan frekuensi kata dalam dokumen tersebut. Nah, di sini misalnya kata Kaisar misalnya muncul sebanyak 232 kali dalam dokumen Antony and Cleopatra, sedangkan kata Kaisar muncul 227 kali dalam dokumen Julius and Caesar. Nah, jadi dengan menggunakan konteks matriks ini, setiap dokumen itu dapat direpresentasikan sebagai vektor berbasis frekuensi kata yang dapat digunakan dalam berbagai teknik analisis teks seperti klasifikasi dokumen dan pencarian informasi. Nah, kemudian di sini selanjutnya kita masuk pada kemudian di sini kita masuk pada binary counter weight matrix. Nah, jadi di sini itu menunjukkan transformasi dari binary matrix yang menjadi count matrix dan akhirnya menjadi weight dan akhirnya menjadi
matriks, yang dimana di sini menggunakan metode TF-IDF, yaitu frekuensi inverse dokumen frekuensi. Nah, jadi di sini bisa kita lihat setiap kata dalam dokumen seperti Anthony, Brutus, Caesar, dan lainnya memiliki nilai numerik yang mencerminkan bobotnya dalam berbagai dokumen seperti Anthony dan Cleopatra, Julius Caesar, The Tempest, Hamlet, Othello, dan Macbeth. Nah, jadi dalam Wake Matrix ini bobot kata dihitung menggunakan TF-IDF yang mengukur seberapa penting suatu dokumen dalam dokumen tertentu dibandingkan dengan seluruh kumpulan dokumen. Nah, jadi misalnya kata Kaisar memiliki bobot tinggi 8,59 dalam Anthony and Cleopatra dan lebih rendah lebih rendah 2,54 di dokumen Julius Caesar. Nah, jadi kata seperti Mercy ini memiliki bobot yang lebih seimbang dibandingkan di berbagai dokumen. Nah, di sini bisa kita lihat pada bagian bawah di sini menyatakan bahwa setelah transformasi setiap dokumen direpresentasikan sebagai vektor dalam nilai real berdasarkan TF-IDF-nya yang kemungkinan dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut seperti klasifikasi teks atau pencarian informasi. Nah, kemudian di sini kita masuk pada dokumen as vectors. Nah, jadi di sini bisa kita lihat bahwa dokumen sebagai vektor, setiap dokumen direpresentasikan dalam vektor yang bernilai real berdasarkan bobot TF-IDF-nya untuk setiap kata. Nah, kemudian di sini dimensi ruang vektor memiliki V dimensi yang dimana V-nya itu adalah jumlah kata unik dalam seluruh korpus dokumen. Nah, kemudian di sini sumbu ruang yang dimana setiap kata dalam korpus menjadi sumbu dalam ruang vektor. Nah, jadi sehingga dokumen dapat direpresentasikan dalam ruang multidimensi. Nah, kemudian di sini dokumen sebagai titik atau vektor yang dimana dokumen diubah menjadi titik atau vektor dalam ruang ini. Semakin mirip dua dokumen, maka semakin dekat posisi vektornya dalam ruang tersebut. Nah, kemudian di sini bisa kita lihat jika dimensinya itu sangat tinggi. Nah, jadi pada skala besar, setiap dalam mesin pencarian, jumlah dimensi bisa mencapai puluhan juta. Karena setiap kata yang pernah muncul akan menambah ke satu dimensi. Nah, di sini kemudian bisa kita lihat pada vektor jarang terisi atau sparse, yang dimana mayoritas elemen dalam vektor yang bernilai nol itu karena setiap dokumennya itu hanya mengandung sebagian kecil kata dari seluruh kosakata dalam korpus. Nah, kemudian di sini kita masuk pada materi selanjutnya yaitu where's S vector. Nah, jadi di sini bisa kita lihat query sebagai vektor yang dimana sama seperti dokumen query juga direpresentasikan dalam bentuk vektor di ruang dimensi tinggi. Nah, jadi hal ini tuh memungkinkan pencocokan berbasis kesamaan vektor. Nah, kemudian di sini peningkatan dokumen berdasarkan kedekatannya. Nah, jadi dokumen dinilai dan diurutkan berdasarkan seperti dekat atau mirip mereka dalam query yang diberikan. Nah, kemudian di sini proximity and similarity, yang dimana kedekatan antara query dan dokumen diukur menggunakan konsep kesamaan similarity, yang dimana jarak yang lebih kecil menunjukkan tingkat referensi yang lebih tinggi. Nah, kemudian di sini bisa kita lihat proximity negatif distance, yang dimana dalam perhitungan semakin kecil jarak antara dua vektor atau query dan dokumen, maka semakin tinggi juga kesamaannya. Nah, kemudian di sini bisa kita lihat menghindari model boolean, yang dimana jika model boolean hanya bisa memberikan biner atau dia tidak relevan atau antara relevan dan tidak, yang dimana
Pendekatannya itu berbasis vektor yang memberikan skor kesamaan sehingga tidak fleksibel. Dan di sini bisa kita lihat dari tujuan utamanya yang dimana dengan pendekatan ini sistem dapat menentukan peringkat dokumen berdasarkan relevansi, memastikan bahwa dokumen yang lebih relevan tampil lebih tinggi dibandingkan dengan dokumen yang kurang relevan. Nah, kemudian di sini kita masuk pada bagaimana cara memformalkan kesamaan dalam ruang vektor. Nah, jadi di sini ada poin-poin utama yang dapat diambil. Nah, jadi di sini yang pertama itu pendekatan awal yang dimana kesamaan dapat diukur dengan menghitung jarak negatif distannya antara dua titik dalam ruang vektor. Nah, kemudian di sini merupakan definisi jarak yang dimana jarak ini itu didefinisikan sebagai panjang antara dua ujung vektor. Nah, kemudian di sini ada Euclidean distance yang dimana di sini merupakan pendekatan menggunakan jarak Euclidean dipertimbangkan, tetapi dokumennya itu dianggap tidak ideal. Nah, kemudian kelemahan Euclidean distance itu adalah bisa menjadi besar jika panjang vektornya itu berbeda yang membuatnya kurang cocok untuk mengukur kesamaan dalam ruang vektor. Nah, kemudian di sini kita masuk pada jadi di sini kenapa jarak Euclidean bukan pilihan yang baik dalam pencarian teks. Nah, jadi di sini bisa kita lihat bahwa ada ketiga dokumen yang direpresentasikan sebagai vektor dalam ruang kata serta satu kata yaitu query respond yang dimana secara makna query ini tuh lebih mirip dengan dokumen D2 karena mengandung kata yang sama. Tapi jika kita menggunakan jarak Euclidean-nya itu hasilnya itu bisa melenceng. Kenapa? Karena jarak Euclidean-nya itu hanya mengukur panjang vektor, bukan kesamaan arah. Jadi misalnya vektor D2 itu D2 raised for graph ini sangat relevan dengan query key yang dimana reach for. Tapi karena kata-kata dalam D2 ini lebih banyak atau lebih panjang dari vektor key ini, maka ini membuatnya itu jaraknya itu terlihat lebih jauh dari key. Nah, padahal seharusnya ini adalah dokumen yang paling relevan. Nah, jadi itulah kenapa metode seperti Gaussian similarity lebih cocok dibandingkan dengan metode seperti ini. Karena metode Gaussian similarity itu tidak melihat panjang vektor, tapi dari sudut antara vektor query key-nya itu atau vektor dokumen seperti D1 dan D2-nya ini. Yang dimana jika semakin kecil sudutnya maka semakin relevan. Nah, jadi dalam pencarian teks itu kita sebaiknya menggunakan atau kita lebih fokus pada kemiripan arah antara key dan dokumen seperti D1, D2, dan D3, bukan tentang jarak yang mutlak. Nah, kemudian di sini kita masuk pada sudut daripada jarak atau distance-nya. Nah, jadi di sini yang pertama peringkat dokumen berdasarkan sudut dengan query yang dimana alih-alih kita menggunakan jarak Euclidean, lebih baik mengurutkan dokumen berdasarkan sudut antara vektor query dan dokumen. Nah, jadi semakin kecil sudutnya maka semakin mirip dokumen tersebut dengan query. Nah, kemudian di sini kita lihat eksperimen pemikiran ganda dokumen D menjadi D, yang dimana jika sebuah dokumen D digandakan menjadi D, maka 2 kali lebih panjang. Nah, jadi secara semantik itu isinya tetap sama meskipun panjangnya berbeda. Nah, kemudian di sini bisa kita lihat secara semantik D dan D. Jadi memiliki isi yang sama. Nah, jadi meskipun D-nya itu lebih panjang daripada D, maka tetap identik karena hanya jumlah kata yang bertambah, bukan jenis katanya. Kemudian di sini ada sudut antara D dan D sama adalah 0 yang dimana menunjukkan kesamaan maksimal. Nah, jadi karena D-nya itu hanyalah versi panjang dari D, maka sudut antara kedua vektor adalah 0, yang artinya itu dokumen tersebut 100% mirip dengan Gaussian similarity. Nah, kemudian di sini yang terakhir jarak Euclidean bisa besar meskipun dokumennya sama. Jadi karena Euclidean distance-nya itu hanya mengukur panjang vektor, maka dokumen yang sebenarnya itu identik bisa
terlihat jauh jika salah satu memiliki kata lebih banyak yang dimana alasannya itu sudut yang lebih relevan untuk pencarian teks yang lebih baik. Nah, kemudian di sini kita masuk pada dari sudut cosines dari sudut kosin. Nah, jadi yang pertama di sini ada dua cara pemeringkatan dokumen yang setara, yang dimana yang pertama mengurutkan dokumen berdasarkan sudut query dan dokumen secara menurun. Nah, kemudian di sini mengurutkan dokumen berdasarkan cosine similarity-nya antara query dan dokumen secara numerik. Nah, kemudian di sini bisa kita lihat cosine similarity adalah fungsi monotonik menurun dari sudutnya. Jadi yang dimana ketika sudut antara dua vektor semakin kecil lebih dekat, maka nilai cosine similarity-nya itu semakin besar. Nah, sebaliknya jika semakin besar sudutnya, maka nilai cosinsnya itu semakin kecil. Nah, di sini bisa kita lihat interval 0 derajat yang dimana pada nilai similarity ini berada dalam rentang -1 sampai dengan 1, yang dimana jika nilai sudutnya 0 derajat, maka artinya vektor query dan dokumen sangat mirip, konsen sama dengan 1. Nah, jika sudutnya itu 180 derajat, maka artinya vektor query dan dokumen sangat berlawanan atau konsensinya itu sama dengan -1. Nah, jadi mengapa ini sangat penting dalam pencarian teks, karena dengan menggunakan consent similarity, kita bisa lebih akurat mengukur kemiripan teks tanpa terpengaruh oleh panjang dokumen. Jadi ini tuh lebih efektif dibandingkan menggunakan jarak Euclidean yang bias terhadap panjang dokumennya. Nah, kemudian di sini selanjutnya kita masuk pada fungsi kosin. Nah, jadi fungsi itu masih berkaitan erat dengan sinus karena keduanya itu adalah bagian dari fungsi trigonometri yang sering digunakan dalam berbagai bidang seperti fisika, teknik, dan pemrograman grafis. Nah, jadi di sini bisa kita lihat grafik fungsi kosinnya. Grafik ini tuh mirip dengan sinus, tapi agak sedikit ada perbedaan. Kalau fungsi sinus itu dimulai dari 0, fungsi sinus itu juga justru sedangkan fungsi kosin ini dimulai dari 1, yang dimana sudutnya itu 0 derajat, yaitu 1. Lalu saat sudutnya 90 derajat, maka nilai kosinnya itu turun ke 0, kemudian menjadi -1 di 180 derajat, yang dimana kembali ke 0 di 270 derajat, dan akhirnya naik lagi ke 1 di 360 derajat. Nah, pola ini tuh berulang terus membentuk gelombang yang simetris. Kalau kita bandingkan dengan fungsi sinus, maka kita bisa lihat bahwa grafik kosin ini sebenarnya adalah pergeseran dari grafik sinus sebesar 90%. Artinya nilai kosin ini pada satu sudut sama dengan nilai sinus yang pada sudut yang lebih besar 90 derajat. Nah, jadi ini tuh sering ditulis dalam rumus sebagai cos sama dengan X sama dengan sin X tambah 90 derajat, yang dimana fungsi kosin ini itu tidak cuma ada di buku matematika, tapi juga banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, misalnya dalam pemrosesan sinyal suara dan gambar, dalam analisis getaran pada mesin, serta dalam pergerakan objek dalam game dan animasi. Nah, langsung saja di sini bisa kita lihat pada materi selanjutnya, yaitu lag normalization atau normalisasi panjang, yang dimana di sini vektor bisa dinormalisasikan dengan membagi setiap komponennya dengan panjangnya menggunakan L2 norm. Nah, jadi normalisasi ini mematakan vektor ke unit sphere, yang dimana sehingga panjangnya selalu 1 setelah normalisasi. Nah, jadi tujuannya itu adalah dokumen panjang dan pendek ini memiliki bobot yang sebanding sebanding sehingga bisa dibandingkan secara adil. Misalnya ada dua dokumen D
D1, maka di mana D1 itu adalah D yang digandakan. Nah, jadi dia itu memiliki vektor yang identik seperti normalisasi. Nah, jadi teknik itu ini sering digunakan dalam pencarian teks, analisis dokumen, dan machine learning agar vektor tetap konsisten dalam skala yang sama. Nah, kemudian di sini kita masuk pada consent similarity and query and document yang di mana consent similarity ini adalah antara vektor key query dan dokumen. Itu dihitung dengan membagi hasil produk key dan D-nya itu dengan hasil kali panjang masing-masing vektor. Nah, jadi key dan D-nya itu dengan hasil kali panjang masing-masing vektor ini secara simetris dihitung dengan jumlah dari perkalian setiap elemen Q sub I dan D sub I, yang dimana dari I-nya itu sama dengan 1 hingga ukuran vektor V dibagi menjadi hasil dikali dan dari jumlah kuadrat setiap elemen Q sub dengan kuadrat seperti elemen D sub I. Nah, di sini bisa kita lihat sub I ini adalah bobot TF-IDF dari term I dan I dalam query. Sedangkan D sub I ini adalah bobot TF-IDF dari term I dalam dokumen. Nah, sedangkan di sini panjang dari panjang D adalah panjang masing-masing vektor. Kemudian di sini ada cosine similarity ini itu mengukur panjang kemiripan antara Q dan D dengan menghitung kosinus dari sudut antara kedua vektor. Nah, jadi nilai kosinnya ini berkisaran antara -1 hingga 1, yang dimana 1 itu berarti query dan dalam dokumen yang mirip, sedangkan 0 itu berarti tidak ada hubungan, dan yang terakhir itu -1 atau -1 yang dimana menunjukkan keterkaitan yang berlawanan. Nah, kemudian di sini kita masuk pada consent for normalisasi vektor. Nah, jadi consent untuk vektor yang dinormalisasikan itu pada vektor yang sudah dinormalisasikan panjangnya consent setara dengan dot produk atau perkalian skala dari dua vektor tersebut. Nah, kemudian secara matematis consent similarity ini antara vektor Q dan D yaitu sudah dinormalisasikan dihitung sebagai hasil produk vektor Q dan D yang dimana merupakan jumlah dari perkalian setiap elemen Q sub I dan D sub I. Nah, jadi karena vektornya ini sudah dinormalisasikan panjangnya, maka perhitungan consent similarity-nya itu menjadi lebih sederhana, hanya berupa dot produk tanpa perlu membagi dengan panjang vektor, yang dimana hasilnya ini itu berarti bahwa jika dua vektor semakin mirip, maka nilai produknya itu akan semakin besar, yang dimana akan mendekati 1. Jika tidak mirip, dia akan mempunyai nilai yang mendekati 0. Nah, kemudian di sini bisa kita lihat konsep cosine similarity-nya itu diilustrasikan melalui sebuah diagram vektor dalam ruang 2 dimensi. Jadi, cosine-nya ini adalah metode yang digunakan untuk mengukur kesamaan antara dua vektor berdasarkan sudut di antara mereka. Nah, jadi bukan berdasarkan panjangnya saja. Nah, di sini bisa kita lihat pada ilustrasi ini terdapat beberapa vektor yang memiliki dokumen D1, VD2 dan VD3, yang dimana serta di sini ada satu query yaitu VQ, yang dimana diagram ini itu menunjukkan bahwa semakin kecil sudut antara vektor query dan vektor dokumen, maka semakin tinggi tingkat kesamaan antara query dan dokumen tersebut. Sumbu vertikal diberikan label for, kemudian di bagian atas dari sumbu horizontal diberi label RICH di sisi kanan yang mengindikasikan bahwa vektor-vektor dalam ruang ini dapat merepresentasikan konsep tertentu. Jadi misalnya kemiskinan dan kekayaan dalam sebuah analisis data. Nah, jadi dengan pendekatan cosine similarity ini, kita dapat menentukan dokumen yang paling relevan atau yang paling cocok dengan query berdasarkan arah vektor yang mereka berdasarkan arah vektornya, bukan berdasarkan panjangnya. Nah, kemudian di sini kita masuk pada
eh, contoh penggunaan cosine similarity untuk mengukur kemiripan antara tiga novel yaitu Sense. Sini ada kita lihat. Di sini bisa kita lihat ada novel yaitu yang pertama ada SAS atau Sans and Sensibility, kemudian ada PAP dan WHA. Nah, jadi di sini itu terdapat beberapa kata yang muncul dalam novel-novel yang ini, yang dimana di sini kata yang muncul itu ada aberrations, jaulos, gossip dan wood herring. Nah, jadi di sini bisa kita lihat quotient similarity ini itu digunakan untuk menghitung seberapa mirip distribusi kata-kata dalam novel-novel ini. Nah, di sini misalnya kata affection di sini lebih sering muncul dalam SAS dibandingkan PAP dan WHE. WH yang dimana di sini pada SAS di sini bisa kita lihat kemunculannya itu terdapat 115 kali kemunculan dibandingkan dengan PAP dan WHA. Nah, jadi pada perbedaan distribusi kata ini dapat kita lihat digunakan untuk menghitung sudut antara vektor representasi novel-novel tersebut dengan menentukan mana yang lebih mirip berdasarkan kemunculan kata spesifiknya. Jadi secara intuitif novel yang memiliki distribusi kata yang lebih mirip akan memiliki nilai consent similarity yang lebih tinggi, sedangkan yang memiliki distribusi kata yang sangat berbeda maka akan memiliki nilai yang lebih rendah. Dengan melihat tabel seperti ini kita itu bisa memperkirakan bahwa sense misalnya ini SAS ini dan PAP kemudian WH ini mereka itu memiliki lebih banyak kemunculan kata yang serupa. Nah, kemudian di sini kita lanjut. Nah, jadi di sini bisa kita lihat ini merupakan contoh penggunaan cosine similarity dalam dua tahap transformasi data. Yang dimana yang pertama itu pada bagian kiri itu pada tabel ini tuh menampilkan term frequency counts, yaitu jumlah kemunculan kata dalam tiga novel. Di sini ada SAS, PAP, dan WH. Nah, jadi di sini jumlah kemunculannya bisa kita lihat 115 kali, kemudian apa jumlah kemunculan average-nya sebanyak 58 kali, dan WH ini jumlah kemunculan average ini sebanyak 20 kali. Jadi sedangkan di whitening pada kata wording ini pada SAS itu kemunculannya 0. Kemudian pada PAP ini kemunculannya juga 0 dan untuk WHA ini kemunculannya 38. Kemunculannya itu tidak ada di dua novel SAS dan PAP, dia hanya muncul pada WHA. Jadi untuk SAS, PAP ini tidak memiliki kemunculan kata wording. Nah, jadi di sini pada bagian kanan bisa kita lihat dia menerapkan log frekuensi weighting yang berfungsi untuk mengurangi pengaruh kata-kata yang muncul sangat sering agar tidak mendominasikan perhitungan kemiripan transformasi yang dilakukan itu untuk menggunakan formula W 1 tambah 1 log F. Jika F-nya itu lebih besar 0, maka dia F-nya itu sama dengan 0. Nah, kemudian di sini selanjutnya bisa kita lihat pada tabel ini, dia menerapkan log frekuensi weighting yang dimana berfungsi untuk mengurangi pengaruh kata-kata yang muncul sangat sering agar tidak mendominasi perhitungan kemiripan, yang dimana transformasi ini dilakukan guna untuk menggunakan formulasi W sama dengan 1 tambah log V, yang dimana jika V lebih besar 0. Nah, sedangkan jika V sama dengan 0, maka nilainya tetap 0. Hasilnya kata affection-nya itu sebelumnya memiliki frekuensi 100
sini 115, kemudian ada 58 dan 20 berubah menjadi nilai 3 3,06 dan 2,76, 2,30. Di sini bisa kita lihat perubahan antara ini dan ini. Nah, jadi sebelumnya itu dia memiliki frekuensi yang tidak berubah. Nah, kemudian diubah menjadi seperti ini. Nah, jadi perbedaannya itu menjadi lebih seimbang, yang di mana katanya ini hasilnya itu lebih seimbang dari hasil sebelumnya. Nah, jadi proses ini itu membantu agar kata-kata dengan jumlah kemunculan yang tidak terlalu banyak atau tidak terlalu berpengaruh, maka hasilnya itu hasil perhitungannya itu akan di quotient similarity. Nah, jadi gambar ini juga itu, nah jadi dengan Nah, jadi dengan model seperti ini, proses ini itu membantu agar kata-kata dengan jumlah kemunculan tinggi tidak terlalu mempengaruhi hasil perhitungan quotient similarity-nya. Nah, oke, di sini kita lanjut pada perhitungan quotient similarity dan log frequency, weighting, dan quotient normalization. Nah, di sini bisa kita lihat pada tabel pertama ini. Nah, di sini kita lihat bisa kita lihat nilai pada frekuensi kata dikonversi menggunakan log frekuensi. Nah, jadi untuk mengurangi dominansi kata yang sering muncul, misalnya di sini average yang di mana kita memilih nilai 3,06 di sensi di novel SAS. Kemudian di sini kita memilih 2,76 di novel PAP. Kemudian kita memilih 2,30 di WH. Nah, jadi setelah kita normalisasikan quotient atau tabel keduanya, maka nilai vektor itu disesuaikan agar memiliki panjang unit. Misalnya average menjadi 0,789, kemudian ada PAP 0,832, kemudian ada WH 0,524. Nah, jadi perhitungan quotient similarity ini menunjukkan bahwa cos SAP dan PAP-nya itu sama dengan 0,94, yang dimana lebih tinggi dibandingkan dengan cos SAS sama dengan WH, yaitu nilainya 0,79 dan eh, cos PAP dan WH hasilnya itu 0,69, yang dimana ini tuh terdensibility-nya itu eh, memiliki lebih banyak kata yang tumpang tindih dengan bobot lebih besar dibandingkan dengan WH. Kemudian di sini kita lanjut. Nah, di sini kita bisa lihat computing descension score, yang dimana di sini menunjukkan algoritma perhitungan quotient similarity mencari relevansi dokumen terhadap satu query. Nah, di sini bisa kita lihat langkah pertama yang dilakukan adalah inisialisasi skor n, yang diatur ke 0 untuk menyimpan skor kesamaan tiap dokumen dengan like n digunakan untuk normalisasi. Kemudian di sini ada iterasi terhadap istilah dalam query, yang dimana algoritma mengandung bobot WT key dari istilah T dalam query dan mengambil daftar postingan untuk istilah tersebut. Nah, kemudian ada perhitungan skor, yang dimana untuk setiap dokumen D yang mengandung istilah T, skor diperbarui dengan menambahkan hasil perkalian bobot istilah dengan dokumen WTD dengan bobot dalam query WT key-nya. Nah, kemudian di sini ada normalisasi skor, yang dimana setelah semuanya itu diproses, maka setiap skor dokumen dibagi dengan panjang vektor dokumen untuk mendapatkan nilai normalisasi. Nah, kemudian yang terakhir adalah pemilihan hasil terbaik, yang dimana algoritma mengembalikan dokumen ke skor tertinggi. Nah, jadi algoritma ini tuh digunakan dalam sistem pencarian informasi untuk menentukan dokumen yang paling relevan dengan query pengguna berdasarkan metode quotient similarity. Nah, lanjut saja di sini bisa kita lihat materi selanjutnya, yaitu uh, components of TV IDF,
penting. Nah, jadi di sini bisa kita lihat di term frekuensi atau TF di sini seberapa sering istilah muncul dalam dokumen. Nah, jadi di sini kita lihat yang N natural yang dimana ini merupakan frekuensi istilah T dalam dokumen D. Nah, kemudian di sini ada logarit yang dimana 1 tambah log TFT D yang dimana ini merupakan frekuensi dihitung dengan logaritma untuk mengurangi efek. Nah, kemudian di sini ada A augmented yang dimana 0,5 tambah 0,5 kali TF TD kemudian dibagi max TFTD. Yang dimana ini merupakan frekuensi yang diperhalus dengan membagi dengan frekuensi tertinggi dalam dokumen. Nah, kemudian di sini ada B boolean yang dimana satu jika TFTD-nya itu lebih besar lebih besar dengan 0, kemudian 0 jika tidak ada istilah. Di mana ini itu berarti istilah hanya diperhitungkan jika muncul dalam dokumen. Nah, kemudian di sini ada L log average yang dimana di sini 1 tambah log TF TD dibagi 1 tambah log AVGT rata-rata TF TD. Kemudian yang dimana ini merupakan frekuensi istilah dibandingkan dengan rata-rata frekuensi istilah dalam koleksi. Nah, kemudian di sini yang selanjutnya adalah dokumen frekuensi atau DF yang dimana ini merupakan seberapa penting istilah dalam koleksi dokumen. Nah, jadi di sini N no white atau 1 yang dimana tidak ada bobot yang tertambah. Nah, kemudian TDF yang dimana ini merupakan inverse dokumen frekuensi. Ini artinya semakin sedikit dokumen yang mengandung istilah T, maka semakin tinggi bobotnya. Nah, kemudian di sini probabilistik IDF yang dimana max 0, log N kurang DFT per DFT yang dimana ini merupakan variasi IDF yang membatasi bobot minimum menjadi 0. Nah, kemudian di sini ada normalization yang dimana di sini N ini uh, atau non yang merupakan tidak ada normalisasi. Uh, N non 1 yang dimana ini merupakan tidak ada normalisasi. Kemudian C cosine yang dimana ini merupakan bobot dibagi dengan panjang vektor dokumen. Nah, kemudian ini merupakan privat unik normalisasi uh, U per 1 per U yang dimana untuk normalisasi berbasis jumlah kata unik. Nah, kemudian di sini B yaitu byte size yang dimana byte size normalisasi ini berdasarkan panjang karakter dalam dokumen. Jadi TF-IDF whitening ini itu menggunakan kombinasi term frekuensi, kemudian dokumen frekuensi dan normalisasi agar lebih akurat dalam pencarian normalisasi. Nah, kemudian di sini bisa kita lihat lagi TF IDF sampel. Nah, jadi di sini berbagi pembobotan digunakan dalam perhitungan relevansi antara query dan dokumen. Nah, kemudian di sini note DD Kiki ini menunjukkan metode yang digunakan untuk TF, term frekuensi dan IDF dalam normalisasi. Nah, kemudian di sini ada contoh INCLT yang dimana ini merupakan dokumen yang digunakan menggunakan logaritmi TF tanpa IDF dengan menggunakan Quotient normalization. Nah, kemudian di sini ada query algoritma TF dengan IDF dan tanpa normalisasi. Kemudian di sini ada dokumen tanpa IDF, berarti setiap kata dalam dokumen diperlakukan sama penting meskipun ada kata yang lebih umum muncul dibandingkan lainnya. Nah, kemudian di sini ada query menggunakan IDF yang dimana sehingga kata yang jarang muncul di seluruh dokumen memiliki bobot yang lebih tinggi. Nah, kemudian ini tidak menggunakan IDF pada dokumen yang dimana jika tidak menggunakan IDF pada dokumen dapat menyebabkan kata-kata sering muncul memiliki bobot yang berlebihan. Nah, jadi sehingga hasil pencariannya itu lebih tidak akurat.
Nah, kemudian contoh query base car insurance. Nah, kemudian di sini ada contoh dokumen car insurance auto insurance. Nah, kemudian materi selanjutnya di sini eh, menghitung kesamaan query base car insure dan dokumen car insure auto insurance yang kita sebutkan tadi di sini. Nah, jadi kita pakai metode TF-IDF dengan skema INC-LT. Nah, jadi apa itu INC-LT? Nah, jadi INC untuk query, I-nya itu pakai algoritma untuk TF, term atau term frekuensi. Nah, N-nya itu kita tidak pakai IDF. Nah, kemudian C-nya itu normalisasi pakai panjang vektor quotient normalization. Nah, kemudian ILT, ITN-nya itu, I-nya itu pakai algoritma untuk TF. Nah, T-nya itu pakai IDF. Nah, kemudian N-nya itu normalisasi pakai panjang vektor. Nah, di sini jadi cara hitungnya itu bisa kita lihat kita buat tabel TF IDF-nya dulu, kemudian kita hitung frekuensi TF untuk query dan dokumennya. Nah, jadi hitung inference dokumen frekuensi IDF-nya, kemudian kalikan TF dan IDF-nya untuk mendapatkan bobot akhir atau wake-nya. Nah, kemudian normalisasi bobot pakai panjang vektor. Nah, di sini bisa kita lihat 1 pangkat 2 tambah 0 pangkat 2 tambah 1 pangkat 2 tambah 1,3 pangkat 2 sama hasilnya itu adalah 1,92. Nah, jadi di sini bisa kita lihat normalisasikan bobot dokumen yang di mana 1/1,92 maka hasilnya itu 0,52 dan 1,3 bagi 1/1,92 hasilnya itu 0,68. Jadi ini merupakan hasil dari final similarity score between query-nya. Nah, jadi untuk menghitung skor kesamaan dokumen produknya, ini cara penghitungannya. Setelah kita menghitung skor kesamaan atau produknya, maka dokumen ini tuh punya skor kemiripan 3,08 terhadap query. Nah, makin tinggi skornya, maka relevan dokumen ini dengan yang dicari. Nah, kemudian di sini kita masuk ringkasan ranked retrieval dalam model ruang vektor. Nah, di sini bisa kita lihat. Nah, jadi konsep ini tuh digunakan dalam sistem pencarian informasi untuk menemukan dokumen yang paling relevan dengan query yang diberikan. Jadi, di sini ada langkah-langkahnya. Yang pertama itu kita representasi query sebagai vektor TF IDF. Nah, jadi query diubah menjadi vektor berbobot menggunakan term frekuensi dan inverse dokumen frekuensi atau TF-IDF. Nah, kemudian agar ini itu membantu menentukan seberapa penting sebuah kata dalam query dibandingkan dengan seluruh dokumen dalam koleksi. Nah, langkah keduanya. Kemudian di sini selanjutnya representasi dokumen sebagai vektor TF-IDF yang dimana setiap dokumen juga direpresentasikan sebagai vektor TF-IDF. Nah, ini tuh memungkinkan perbandingan antara query dan dokumen dalam bentuk vektor di ruang multidimensi. Nah, kemudian di sini menghitung quotient similarity-nya yang dimana kesamaan antara vektor query dan setiap vektor dokumen dihitung menggunakan quotient similarity. Nah, kemudian di sini nilai ini akan menunjukkan sejauh mana arah vektor query dan dokumen itu mirip antara satu sama lain. Nah, jika semakin tinggi nilai quotient similarity-nya, maka semakin relevan dokumen tersebut terhadap query. Nah, kemudian di sini meranking dokumen yang dimana dokumen diurutkan berdasarkan nilai quotient similarity-nya dari yang tertinggi ke terendah. Nah, kemudian memastikan bahwa dokumen yang paling relevan berdasarkan di peringkat atas hasil pencarian. Nah, kemudian di sini yang terakhir yaitu mengembalikan top K hasil terbaik yang dimana hanya sejumlah dokumen teratas, misalnya K sama dengan 10, yang ditampilkan kepada pengguna hasil yang paling efisien pada pencarian dan memastikan pengguna hanya mendapatkan hasil yang paling relevan. Nah, jadi sistem seperti ini itu memungkinkan pencarian yang lebih akurat dan efisien dibandingkan pencocokan kata kunci biasa. Nah, jadi karena mempertimbangkan bobot dan hubungan antara kata dan dokumen.
Mungkin itu saja video penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.